Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif. Nah, kali ini kita lagi update soal mobil pickup. Yang ini menjadi mobil pickup diesel dengan ukuran yang ya semacam ukuran yang sedang ya, karena di bawahnya masih ada Suzuki Carry atau yang sejenisnya. Tapi mereka tuh pakai mesinnya mesin bensin. Kalau yang ini diesel, secara torsi lebih besar dan secara kehematan bahan bakar, di mana konversi rupiah mobil solar atau bahan bakar solar itu lebih murah daripada bahan bakar premium atau bensin atau gasolin. Jadi diesel lebih murah daripada gasolin. Nah, si Mitsubishi Colt Diesel L300 ini udah pakai power steering ya. Kalau kita lihat nih, ada tulisannya di situ kok pakai power steering. Lalu kemudian untuk desainnya masih pakai desain yang lama, sama seperti yang kakak paling besarnya, yaitu Mitsubishi Fuso FM527 yang juga masih menggunakan model yang lama dengan kepala kotak. Nah, ini adalah Mitsubishi Colt Diesel L300 dengan bentuk bak ya. Jadi sudah ada baknya, bukan yang box, bukan juga yang chassis. Nah, kalau yang ini harganya tuh di angka 221 jutaan. Kalau yang box itu di angka 253 jutaan. Untuk lebih detail mengenai info harga dan paket pembelian menarik, maybe diskon dan seterusnya, itu kalian bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, ulasan kali ini kita mulai dari depan. Untuk tampak depan mobil ini masih menggunakan model yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lampu utamanya ada di kiri kanan pastinya, dengan bahan masih menggunakan bahan kaca. Dan di bawahnya dibuat dengan finishing warna hitam. Jadi kalau misalkan kita lihat dari depan, ini kelihatan sangat sporty. Sorry, ada pesawat lewat bersamaan dengan ambulans yang lewat, jadi agak ribut sedikit, agak noisy sedikit, tapi semoga suara saya jelas. Nah, untuk grillnya, ini uniknya karena dia grillnya hanya berbentuk grill, tapi ini nggak tembus masuk udara. Jadi ini ketutup, full ketutup, kecuali untuk bagian bawahnya kita lihat nih kebuka. Jadi pendinginan sebenarnya didapatnya dari bawah nih, dari sini dengan dari bawah. Nah, kalau misalkan di sini kebuka, harusnya maksimal pendinginannya dengan adanya udara yang masuk dari sini. Nah, untuk ini emblem Mitsubishi-nya dibuat warna merah perpaduan dengan warna hitam, itu kelihatan jadi lebih sporty. Nih, jadi kelihatan sporty dengan perpaduan antara warna hitam dan merah. Di bawah untuk fog lamp-nya dibuat warna kuning kiri dan kanan. Lalu kemudian lampu seinnya masih dengan model yang klasik retro kayak gini ya, dan ini materialnya plastik, ada membul keluar nih. Jadi kalau misalkan dari belakang nih bisa ketahuan kalau mobil ini bakal belok. Nah, untuk spionnya dia pakai batang besi, lalu kemudian ininya tipis, dan ini fix ya, nggak bisa disetting. Posisinya agak ke depan supaya si driver itu bisa ngelihatnya di sini. Sebenarnya bisa dipasang di sini ya untuk spionnya, sama seperti mobil-mobil passenger, tapi nggak tahu kenapa dipasangnya di depan sini. Kalau untuk fungsi ngelihat ke depan sih nggak juga, karena ini nggak dibuat face eye atau kembung. Nah, ini udah pakai washer untuk bagian depannya, kiri dan kanan malah washernya. Dan wipernya dia pakai frame besi. Wipernya pakai frame besi dua-duanya. Nah, dari samping sebelah kiri, ini desainnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Handle atau tuas pintunya warnanya chrome. Di bawah ada kuncian untuk membuka dan menutupnya. Nah, ini ada semacam tempat penyimpanan bahan bakar ya. Ini bentuknya kayak gini, tapi untuk posisi bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Nah, atau ada yang lebih tahu tentang ini apa sih utamanya untuk klub-klub L300 pickup, silahkan ditambahkan informasinya. Nah, ini semacam tempat keluar masuknya udara, tapi nggak tahu ini berfungsi atau sekedar dummy aja. Kalau kita buka pintunya, di dalam materialnya kulit juga bukan, sintetis sepertinya, dan ini gripnya plastik dan masih menggunakan engkolan. Air pendingin. Nah, air pendingin yang kotor dapat menjawab oke. Jadi di sini ada untuk air radiatornya. Itu yang ini air wiper. Untuk air radiator nggak tahu diisi di mana ya. Nah, ini apa nih? Oh, ini adalah ventilasi udara ya. Jadi ini buat kaki kalau misalkan kita mau fungsikan atau tidak difungsikan. Jadi ya cukup mekanikal, tapi secara fungsi oke.
Nah, ini untuk mematikannya di bawah untuk membuka secara full. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan. Mobil ini sudah dilengkapi dengan APAR dan P3K untuk safety dari kebakaran dan safety ketika misalkan terjadi insiden. P3K-nya ini masih bisa dipakai. Tempat penyimpanannya kayak gitu. Lalu kemudian air wiper tadi. Nah, di sini ada ventilasi udara lagi dari bawah. Yang ini bisa dibuka tutup. Nah, ya kalau misalkan kita mau dingin-dingin kakinya, dibuka yang ini. Kalau misalkan nggak juga enggak. Parking brake-nya dia model tarik yang kayak ginian. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan tab untuk entertainment. Dia pakai yang GVC. Ya kurang lebih sama seperti Triton yang saya pakai ya. Nah itu, lalu kemudian untuk step naiknya nggak terlalu tinggi. Di sini masih ada pijakan untuk step naik. Dan posisi mesinnya itu adanya di bawah sini. Jadi pengaitnya di sini dibuka. Lalu kemudian di sebelah sana untuk mengangkat. Nah, pada saat kita angkat sih sandarannya juga ikut keangkat. Dan ini harusnya ada gantungan untuk kita jungkit di sini. Nah, ini mesinnya, mesin L300 yang legendaris itu dengan mesin diesel ya. Nah, kayak gini kondisi mesinnya. Lalu kemudian radiatornya ada di depan sini. Nah, untuk power steeringnya, oli power steeringnya, lalu kemudian saringan bahan bakarnya kurang lebih yang ada di sana tuh. Yang itu, aki ada di sini. Kayak gini mesinnya, pakai mesin diesel, jadi otomatis tentu lebih tangguh. Untuk mesinnya pakai yang 4D56, jadi ya mesin legendaris yang selama ini banyak dipakai, bahkan di Triton pun atau L200 dipakai. Tapi ini yang 4D56C, nggak tahu bedanya. Yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Nah, di sini untuk tempat mesinnya pun dipasangin karet-karet. Jadi dia lebih kedap suara jadinya pada saat masuk ke dalam. Nah, pada saat diturunkan tinggal dikunci lagi ini, lalu kemudian ditarik ke bawah. Di sini juga sama, tinggal dikaitkan lalu kemudian ditarik ke bawah. Nah, untuk pedalnya ada 3 karena memang mobil ini transmisinya manual. Di sini masih ada asbak. Lalu kemudian ada tempat penyimpanan di atas, dan paling atas ada tempat penyimpanan lagi. Lalu kemudian ada semacam segitiga safety kalau misalkan mobil ini lagi mogok atau yang lain. Yang di atas nih bahannya kulit sintetis. Dan di sini masih ada grip untuk naik turun. Lalu untuk di sini karetnya ada lagi untuk peredam dan mengunci dan membuka kunci pintunya dengan model yang kayak gini. Asli retro. Nah, untuk baknya ini cukup panjang ya. Untuk baknya dengan wheelbase yang berdekatan menjadikan mobil ini untuk radius putarnya atau turning radiusnya jadi sangat baik. Bahkan kalau saya lihat ini mirip jarak antar roda di mobil-mobil LCGC. Nah, kayak gitu. Velgnya masih menggunakan velg kaleng. Biasanya memang mobil barang kayak gitu, dan bannya pakai Ultra Fun Aciles yang ukurannya nih ring 14 110/100 ban 185 kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Nah, untuk ini chassisnya kalau kita lihat dari bawah sini ada banyak space. Jadi dudukan chassis itu agak tinggi ke atas, dan di sini masih dipasangin karet-karet. Nah, nih pada saat mobil ini memuat barang, ban serepnya bisa kita lihat dari sini. Velgnya sama, velg kaleng juga untuk ban serepnya. Lalu kemudian untuk tangki bahan bakarnya ada di sebelah kiri, dan pengisiannya tuh ada di sini. Jadi yang di sana tuh kayak slot untuk tempat pengisian bahan bakar, tapi nggak di situ, diisinya di sini. Ini kelihatan seperti nggak rapat pintunya. Nah, butuh effort untuk menutup pintunya karena ya seperti itulah, pintunya ringan dan dengan karet untuk peredam, jadi sedikit butuh effort. Nah, ini untuk belakangnya kacanya cukup besar, clear ya, nggak pakai kaca riben seperti yang ada di sana atau kaca film.
Nah, yang ini nggak perlu karena memang fungsinya sebagai mobil barang. Dan di sini, nih, ini adalah besi yang memang betul-betul membuat mobil ini lebih aman untuk sisi cabinnya ini ketika misalkan membuat barang dan mobil ini ngerem, itu nggak membentur sisi depan dengan adanya bar besi yang ada di belakang sini. Nah, yang ini bukan yang three way ya, jadi baknya hanya dibuka dari sisi belakang. Ada tulisan Mitsubishi-nya, Colt, dan ini dibukanya dengan membuka sisi kiri dan kanan ini, lalu kemudian diturunkan, dia turunnya full ngegelantung ke bawah, angle-nya ada 3, di tengah, pinggir, kiri, kanan. Nah, untuk ban serepnya yang ini, profilnya sama dengan yang terpasang, pernya menggunakan per daun, ya mobil barang lah ya. Dan untuk chassisnya ketebalannya segini, cukup tebal untuk mobil barang yang lincah dipakai dalam kota. Nah, kayak gitu. Lalu untuk di sini ada karet lagi, nggak tahu fungsinya buat apa. Nah, kalau kita lihat jarak keluar sih memang lah nggak juga. Karet ini nggak tahu fungsinya buat apa. Apakah penahan pada saat stop? Ya bisa jadi. Nah, sebelah kanan nggak ada apa-apa di sini karena pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri dan mesinnya berada di bawah joknya. Untuk depan, pengeremannya udah pakai disc brake bosku, udah pakai cakram. Lihat loh, udah pakai cakram untuk sistem pengeremannya. Yang di belakang pastinya masih pakai drum brake atau masih pakai tromol. Dan di sini ada semacam katalis untuk knalpotnya, jadi lebih ramah terhadap lingkungan ya dengan adanya seperti itu. Dan untuk chassisnya dia ada di sini. Nih ya, nggak setebal mobil-mobil truk tapi cukup lah untuk memuat barang dengan ukuran yang tidak terlalu berat. Nah, kayak gini. Di sini ada spakbor juga, pasang bahannya karet. Dan untuk bagian pengemudinya sama, di sini ada kunciannya juga untuk mengunci, dan posisi spionnya dia ditaruhnya di sini, nggak ditaruh ke depan. Dan di sini antenanya masih menggunakan antena batangan ya, belum menggunakan antena shark fin ya. Kalau shark fin mau dipasang di mana juga. Nah, ini untuk pintunya, materialnya sama seperti yang ada di sebelah kiri yang tadi kita tunjukin, dan pengunciannya juga masih menggunakan penguncian yang model tarik kayak gitu. Lalu kemudian udah ada seat beltnya 3 titik, dan seat beltnya bisa digantung di atas ini. Kalau nggak digantung bisa dipakai, dicolokkan di sini kayak gitu ya. Ya kayak gitulah untuk seat beltnya. Oh, dia seat beltnya bukan yang otomatis ya, jadi dia betul-betul di set sendiri, jadi fix. Jadi nggak yang langsung otomatis nge-hold pada saat terjadi benturan. Ini benar-benar fix. Jadi ini lebih sporty ya, sama kayak yang ada di mobil-mobil balap. Mobil balap biasanya kalau kita lihat tuh kayak gitu. Jadi ini dipasang lalu dikencangkan. Nah, ini dipasang lalu dikencangkan. Nah, karena dia di sini fix, di bawah sini juga fix. Nah, untuk kulit joknya, dia materialnya kulit sintetis kayak gitu. Lalu kemudian ini masih bisa diatur. Masihkah bisa diatur? Aha. Jadi dia untuk slidingnya di bawah sini. Dan untuk recliningnya apakah bisa diatur? Sepertinya saya tidak melihat pengaturan untuk sudut reclining. Dan di sini nggak ada sandaran kepala. Jadi hati-hati ngerem dadak, ditabrak dari belakang, otomatis kepala ngebentur di sini. Nah, itu. Lalu kemudian ada sun visor, hanya ada pada sisi driver, nggak ada sun visor, vanity mirror, cuma ada car holder. Dan ini ada instruksi cara pemasangan timing belt yang benar. Nggak tahu kenapa ditaruhnya di sini. Dan dia masih menggunakan timing belt yang rantai kalau nggak salah. Nggak salah ya, yang mekanik silahkan ini soalnya bentuknya pakai rantai kayak gitu. Silahkan dituliskan di kolom komentar kalau salah. Klaksonnya kiri dan kanan, nggak ada emblem Mitsubishi di sini, nggak ada airbag juga. Lalu kemudian untuk lampunya, lampu besar, lampu jauh, lampu sennya. Nah, untuk kode lampunya kayak gitu.
Nah, ini ventilasinya ditarik dari sini. Untuk ventilasi udara kaki di bawah sini ya, tinggal ditarik, dia akan membuka udara dan udara dingin keluar dari sini. Nah, untuk fuse boxnya di sini, gasnya di sebelah kanan, di tengah nih remnya, lalu kemudian di sebelah kiri kopling. Dan untuk setirnya, ini apa nih? Oh, ini untuk wipernya, kayak gitu. Dan yang ini untuk transmisinya. Yang sebelah kiri ini adalah transmisi, karena dia transmisinya ada di situ. Nah, ini untuk transmisinya, kalau kita lihat ada berapa percepatan ya, 5 kok nggak salah. Itu ya. Dan ini kunciannya seperti ini, sangat sederhana, fungsional pastinya. Dan untuk kecepatan, gigi satunya maksimal kecepatannya itu 21 km per jam, dan gigi 5-nya 5 percepatan, berarti 113 km per jam, lumayan. Bisa sampai 113 km per jam, lumayan lah ya. Nah, blowernya nggak ada AC lagi. Lalu kemudian untuk ini apa ya, tempat untuk pengisian apa ya, minyak rem nggak salah, kalau nggak salah ya, clutch ya, kayak gitulah. Dan untuk cluster meternya, coba kita naik deh, ngerasain duduk di atas mobil pick up. Ya, duduk di atas mobil pick up so far nggak senyaman mobil passenger pastinya, karena mobil ini fungsinya untuk barang. Nah, untuk spion tengahnya di sini kita bisa ngeliat ke belakang, ada expander yang warna putih yang ada di belakang. Kita bisa tahu di belakang ada mobil gitu kan. Nah, ini untuk parking brake-nya, tinggal ditarik. Dan untuk lepas rilisnya tinggal diputar ke kiri. Mau di rem lagi tinggal ditarik kayak gitu. Tempat penyimpanan lagi. Dan ya seperti itu sih so far yang ada di mobil ini. Ini adalah mobil barang yang memang secara fungsi diperuntukkan untuk mengangkut barang, sama seperti yang ada di sini. Jadi di sini ada banyak stok. So kalau misalkan kalian berminat dengan salah satu mobil Mitsubishi L300 yang ada di sini, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, di sini nggak ada grip buat kita turun, adanya di sebelah kiri aja. Dan nggak tahu kenapa diskriminasi yang sebelah kiri ada, yang bagian pengemudi nggak ada. Untuk turunnya kita sedikit kehalang dengan over fender yang ada di sini, tapi so far nggak begitu menghalangi kok. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita update kali ini mengenai si Mitsubishi L300 ini. Yang seperti ini harganya 221 jutaan kurang lebih. Dan untuk kalian yang butuh informasi lebih detail dan lebih lengkap, silahkan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai proses pembelian mobil ini dan benefit apa saja yang kalian dapatkan kalau misalkan membeli mobil barang yang legendaris, udah terkenal, udah teruji ketahanannya, ekonomisnya, kebandelan mesinnya, dan lain-lainnya. Silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai itu. Nah, ini adalah identitas mobilnya. Nah, terima kasih sekali lagi. Dan buat yang pengen tahu area pemasarannya di mana, di Makassar dan seluruh wilayah Indonesia Timur. Well, itu yang bisa kita update, dan kita akan ketemu pada review dan ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye. Pajero tuh keluar. Buat kalian yang masih mau, silahkan dilakukan inden sekarang juga. Masuk lagi. Udah lah.